Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, ku bawa korban syukurku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Imamat pasal yang ke-22 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus. Demikianlah juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus apabila mereka memakan persembahan kudus mereka, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan najar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercala dari lembu jantan, domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurang, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela. Tetapi sebagai korban najis Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Tetapi binatang yang buah belirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kau persembahkan kepada Tuhan.
janganlah kau berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing janganlah kau persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah ia tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada 1 hari juga. Dan apabila kau menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Dengan demikian, kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kembali merenungkan firman Tuhan, bagaimana yang berbicara tentang kekudusan di hadapan Tuhan. Hari ini adalah berbicara tentang persembahan atau makanan, bahkan sikap orang yang harus boleh memakan persembahan itu, tetap harus kudus di hadapan Tuhan Allah. Sehingga tema hari ini tetap jaga kekudusan hidupmu. Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana Allah menetapkan peraturan bagi nenek moyang kita, bagaimana tidak sembarangan orang boleh memakan persembahan kudus yang telah dipersembahkan kepada Tuhan, di mana yang boleh memakai itu adalah imam beserta dengan keluarganya. Dan kalaupun dari keluarganya ada menikah kepada orang awam, dan orang tersebut tidak diperbolehkan untuk memakan persembahan kudus yang telah dipersembahkan kepada Tuhan. Ialah ketetapan yang telah ditetapkan Allah, dan barang siapa yang boleh memakan itu di luar dari ketetapan Allah, maka dia berdosa, dia melanggar ketetapan Allah. Tidak sembarangan orang untuk datang menghampiri Allah. Dia harus hidup kudus. Demikian dengan kehidupan kita, kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita. Dan dilanjutkan Bapak Ibu di renungan kita hari ini, bagaimana Allah berfirman melalui Musa kepada orang-orang Israel. Dikatakan bahwa ketika kita ingin mempersembahkan persembahan syukur, bahkan nazar kita kepada Allah, maka kita tidak sembarangan boleh mempersembahkan itu. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Allah. Tidak boleh yang bercacat celah, tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang berkurang. Semuanya harus bersih dan memberikan yang terbaik kepada Allah. Dan itulah suatu persembahan yang kudus, yang layak di hadapan Allah. Dan ketika kita memberikan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka itulah suatu penghujatan di hadapan Allah. Maka kita akan siap menerima konsekuensi, yaitu hukuman daripada Allah, karena kita telah melanggar ketetapan kekudusan akan hidup kudus di hadapan Allah, sebab Dia adalah Allah yang kudus. Itu adalah ketetapan yang diberikan kepada nenek moyang kita untuk boleh tetap kudus di hadapan Allah. Dan hari ini firman Tuhan baru bicara kepada kita, di mana Yesus Kristus telah turun ke dunia ini, telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, dan kita diperintahkan untuk menjaga kekudusan hidup kita, sehingga kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Lewat apa? Bukan mempersembahkan kambing domba, mempersembahkan kambing domba yang begitu baik rupanya untuk Tuhan Allah yang tidak bercacat celah. Namun Yesus Kristus berbicara, persembahan yang kudus adalah tubuh kita, memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bukan kambing domba yang diminta oleh Yesus Kristus dari hidup kita,
namun memberikan hidup kita, melakukan kehendak Allah. Sebagaimana firman Tuhan semalam kita renungkan, bahwa hidup kita persembahkan sebagai ibadah sejati di hadapan Tuhan. Hidup kita jaga, melakukan kehendak Allah, sehingga hidup kita tetap hidup kudus, berkenan di hadapan Allah. Dan itulah persembahan kita yang kudus, itulah ibadah kita yang sejati, dan hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan Allah. Mengapa harus demikian? Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di ayat ke-31, dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan, dan kita harus melakukan perintah, bahkan kehendaknya, maka kita akan menerima berkat-berkatnya. Ayat ke-32 dikatakan, janganlah kamu melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Tegas dikatakan Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Dia Allah yang kudus, Allah yang telah menguduskan kita. Bagaimana hal yang bercemar boleh bercampur dengan kekudusan, sehingga Allah menginginkan hidup kita tetap kudus, sehingga kita tetap boleh bersama dengan Allah. Namun ketika kita tidak bisa menjaga kekudusan hidup kita, maka kita akan siap dipetik daripada pohon itu menjadi ranting yang tak berguna, dicampakkan ke dalam perapian, sehingga kita tidak berguna lagi. Namun ketika kita tetap dalam pohon itu, maka kita harus menghasilkan buah, yaitu buah kekudusan, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah, melakukan kehendaknya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kita tetap di dalam pohon itu dan menghasilkan buah, dan kita tetap bersama-sama dengan Allah. Sebab Dia adalah Allah yang kudus, dan ketika kita menjaga kehidupan kita tetap kudus, maka kita akan tetap bersama-sama di dalam kekudusan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih, apa yang kita lakukan dalam hidup kita, mari tetap lakukan sesuai dengan kehendak Allah, menjaga kekudusan hidup kita, maka Allah akan menyertai kehidupan kita. Allah tidak meminta apapun dari hidup kita seperti yang diminta dari nenek moyang kita. Namun pada saat ini Allah hanya meminta kita boleh hidup kudus di hadapannya, melakukan setiap peraturan, bahkan apa yang dikehendaki Allah boleh kita lakukan dalam hidup kita, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dan berkatnya semakin tercurah dalam hidup kita. Mari jaga hidup kita tetap hidup kudus di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana Engkau mengingatkan nenek moyang kami untuk memberikan persembahan yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan Allah. Namun kedatangan-Mu ke dunia menggenapkan firman itu, mengajarkan kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup di hadapan Tuhan. Sebab itulah ibadah sejati kami di hadapan Tuhan Allah. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, menjaga hidup kami tetap kudus di hadapan Tuhan Allah, sehingga kami tetap bersama-sama di dalam kekudusan-Mu, merasakan akan hadirat-Mu, bahkan pertolongan Tuhan, berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.